Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobake. Dakwah milenial kembali hadir di waktu ngabuburit Anda. Nah ini pas banget loh Sobake. Di waktu ngabuburit kita ngobrolinnya tentang ngabuburit aja kali ya. Sobake kalau ngabuburit menghabiskan waktu ngapain? Tidur-tiduran, nyari takjil, atau nonton drama Korea sobat? Pasti banyak ya kegiatan yang Anda lakukan ketika ngabuburit. Nah, dalam dakwah milenial kali ini ada Ustadz Hutri dari Majelis Gaul yang akan bagikan tips ngabuburit berfaedah untuk Anda. Jadi mungkin selama ini menghabiskan waktu ngabuburit dengan kegiatan-kegiatan anfaedah, sekarang saatnya kita ketahui apa saja ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan agar ngabuburitnya bisa mendapatkan pahala dan juga berkah di bulan Ramadan. Sobake, jangan lupa untuk dakwah milenial tidak hanya bisa Anda dengarkan di 102,9 FM tapi juga di radio visual kami di website k-radiojember.com. Selamat sore Ustadz Hutri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz Hutri? Sehat semangat. Alhamdulillah, sehat semangat 2S ya Sobake. Sehat dan juga semangat. Dakwah milenial kali ini kita akan ngobrolin tentang ngabuburit ya Ustadz Hutri. Bagaimana sih ngabuburit itu bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan berfaedah. Silakan Ustadz Hutri. Bismillah. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sobat K yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana udah pada tahu semua ya. Puasa semakin hari udah kita lewati, udah kita jalani dengan berbagai macam rutinitasnya masing-masing. Ada yang kata-kata kalau yang kuliah itu ada yang kutu-kutu, kuliah turu gitu. Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang. Kenapa nggak betah kalau di sini buka puasanya, sahurnya itu soto, rendang, sop. Tapi mie instan semua. Aduh, dalam versi mie instan. Gak betah jadi. Sehingga apa? Kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Tapi ada juga loh yang kuda-kuda. Kuliah dakwah. Amin, idaman itu sih Ustaz. Paling enggak dakwah itu gak harus ramah. Paling enggak menginspirasikan kebaikan gitu kepada teman-temannya yang lain. Nah, mereka lah yang survive ya, yang bertahan di tengah badai gelombang liburan Ramadan. Dan kayaknya Jember tinggal orang-orang itu aja dah. Baik, teman-teman sobat K yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal dan banyak kegiatan yang dialami dan dilakukan oleh teman-teman semuanya menjelang ngabuburit. Tapi sebelum itu, Mbak Unik, izinkan saya mengupas satu hal yang unik nih dan khusus terjadi di bulan Ramadan aja. Oke, apa ada kaitannya dengan ngabuburit Ustadz? The one and only ini terjadi di bulan Ramadan saja. Oke. Yaitu respon kita. Coba deh sobat K semuanya, kita cek ya, kita cek masing-masing semua. Kita muhasabah, ngaca gitu istilahnya. Kita cek respon kita terhadap panggilan azan. Terutama azan maghrib ya. Di luar bulan Ramadan dengan saat bulan Ramadan. Very different, sangat-sangat beda. Benar. Di luar bulan Ramadan, azan maghrib seringnya dicuekin. Apalagi kalau pas mepet dengan jam pulang kerja. Kalau yang udah kerja pas mepet dengan jam pulang kursus. Kalau sekolah terus kemudian kursus les. Ada yang juga baru ada jam kuliah, baru selesai dan sebagainya. Jam maghrib itu diabaikan begitu saja di luar bulan Ramadan. Tapi khusus bulan Ramadan, coba inti abaikan itu azan maghrib ya. Jadi gak buka-buka bahasanya. Sampai saking istimewanya azan maghrib itu dialarmin loh. Khusus bulan Ramadan aja. Betul. Misal nih di luar bulan Ramadan baru di sekolahan atau di kampus zuhur azan, sampai kuliah harus stop dulu sebentar. Kemudian di jalan asar azan, baru nyampe kos-kosan, baru nyampe rumah, baru rebahan azan. Kita tuh agak ngeremeng. Kalau kata orang Jawa itu ngeremeng itu kayak ngeresulo gitu. Iki takmiri rajin banget iki opo takmiri. Azan mana dan sebagainya. Tapi ini berlaku kebalikannya saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan enggak gitu kaidahnya. Apa? Wis pasang alarm, itu sangat-sangat super on time sekali ya. Sangat-sangat super on time. Misal ada muadzin atau takmir atau siapapun yang bagian azan dan itu terlambat semenit aja,
Wah, Gremengnya langsung, beda. iya. Gremengnya udah beda. Iki takmir iki pecah hari iki ya. Wis wayahe adzan alarm wis bunyi gak adzan dan sebagainya. Artinya apa? Interest kita, fokus kita, respon kita terhadap adzan terutama maghrib saat bulan Ramadan itu sangat antusias dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Bahkan bukan cuma pasang alarm, lebih-lebih kita itu juga men-setting kegiatan khusus bisa ba'da asar sore atau setengah limaan biasanya itu yang kita kenal dengan istilah ngabuburit. Itu bahasa Sunda istilahnya. Oke, jadi kegiatan-kegiatan menjelang maghrib ini selalu dinantikan juga ya Ustadz ya. Bayangkan sampai makanya saya katakan the one and only ini terjadi di Ramadan. Hanya ini. Di bulan Ramadan, adzan maghrib itu sangat-sangat dinantikan. Iya, sampai yang dinantikannya dibikinkan event, dibikinkan kumpulan, Iya. dibikinkan apalah something termasuk dibikinkan kajian, sesi khusus dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kita coba kupas. Ngabuburit itu kan adalah satu aktivitas menunggu sebenarnya, satu aktivitas menunggu. Yang ditunggu yaitu adzan maghrib. Aliasnya buka puasa gitu. Maka aktivitas ngabuburit di sini karena juga terjadi di bulan Ramadan, nggak boleh luput dari perhatian kita, nggak boleh kita abaikan dari konteks sambungan atau rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan gitu. Karena tarawehnya udah pateng ya, udah rajin, subuhnya udah ya tipis-tipis dapet lah ya, habisnya seti sahur gitu kan ya. Lalu kemudian tilawah Al-Qur'annya tadarusan lumayan lah dikit-dikit dapat daripada nggak sama sekali di luar bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba bocor dan ternyata banyak bocornya itu di sebelum buka puasa gitu. Itu. Padahal niatnya sambil menanti sholat sambil menanti adzan maghrib ya sobake. Tapi ternyata malah di waktu-waktu itu adalah waktu yang riskan. Puasanya itu bisa gagal ya Ustadz ya. Bocor sih lebih tepatnya bocor. Bocor ya sobake. Karena secara rukun ya gini emang kadang secara fikih ya rukunnya itu terpenuhi gitu. Sah aja, kita gak bisa mengklaim sah atau gak sah. Nahkumu bidh-dhahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita itu menilai dari yang nampaknya aja gitu. Nah, nampaknya bisa dicocokkan makoyes standarisasinya itu ilmu fikih gitu. Dia sahur, kemudian ketika udah waktunya imsak nggak makan, nggak minum dan sebagainya sampai buka dan sebagainya. Oke, secara lahiriah, secara dhahir, literally, sah-sah aja kita nilai dari fisiknya. Tapi kan ada warning nih, ada warning khusus nih dari Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Betapa banyak tuh orang-orang puasa sih di sini. Nabi literally mengatakan shaim, mereka sedang berpuasa gitu. Laisa lahu min siyamihi, tapi sayangnya dari puasanya itu mereka gak dapat apa-apa. Ilal ju' kecuali lapar dan haus gitu. Ilal ju' wal atos. Nah, maka dari itu yang kita lebih capture di sini adalah gimana sih biar faedah gitu. Ngabuburit apakah haram? Gak haram, tapi jenis-jenisnya aja nanti kita akan kupas lebih lanjut gitu. Begini teman-teman semuanya, inilah indahnya Islam ya. Islam itu Masya Allah, saya berkali-kali ucapkan dan ini diantara yang terus akan saya gaungkan. Islam itu agama yang human banget, agama yang asik banget untuk siapapun ya, rahmatan lil alamin, buat siapa aja, human banget, ngepas banget buat manusia. Nah, termasuk kita mau berkreasi, kita mau berinovasi, kita mau gelibet kayak ya apa gitu dalam menanti buka puasa, ngabuburit maksudnya, itu boleh. Makanya ada kaidah dalam usul fiqh itu ada satu kaidah yang berbunyi al-aslul asya' ibahah. Itu kaidah usul fikih. Hukum asal al-aslu fil asya', hukum asal di dalam segala sesuatu seperti kreasi manusia, timing manusia, momen manusia, daya pikir, daya karsa manusia, al-aslu pada asalnya ibahah. Boleh. Gitu, coba apa nggak asik tuh sebenarnya Islam tidak anti inovasi dan tidak anti kreasi. Al aslu ya, pada asalnya itu boleh, fil asya apapun itu boleh, tapi ada batasannya ya, sampai ada satu dalil yang mengharamkannya gitu. Nah, termasuk aktivitas ngabuburit pada asalnya al aslu semuanya itu boleh. Macam-macam. Ada yang ngabuburit sambil sepak bola, boleh nggak? Boleh. Kalau kuat. Kalau kuat boleh. Ada yang ngabuburit sambil rujaan.
Ada yang ngabuburit. Maksudnya masaknya dulu, nyiapinnya, bukan. Kirain rujaan ininya Ustadz. Ada yang ngabuburit sambil kajian, ada yang ngabuburit sambil traveling, sampai yang gabutnya traveling. Itu banyak loh ternyata. Saya kemarin dari Bali itu orang gabut, ya namanya orang boleh lah dia pingin apa gitu ya. Dia sekedar ingin gabut ngabuburitnya, dia dari apa tuh pelabuhannya Banyuwangi? Ketapang. Dari Ketapang ya. Nyebrang kan murah tuh, nggak nyampe 50.000 kalau perseorangan. Sepedanya diparkir, kemudian dia nyebrang seret ke Gilimanuk. Nah, setelah itu dia nyebrang lagi. Kalau Banyuwangi udah azan gitu. Atau kadang yang sedikit curang terus sedikit beling. Itu jam 4 berangkat dari ini Ketapang ya Ustaz. Ya. Lalu kemudian nyampe ke Banyuwangi, wis jam 6 rek. Wah. Aku kan mau sahur melo Jember. Melo Banyuwangi, melo Jawa Timur. Bukoe melo Bali. Aduh. Ngakal ya. Tapi gini teman-teman semua, apapun itu al aslu fil asya ibaha. Itu kaidah usul fiqh. Segala sesuatu yang kita planning, kita rencanakan, kita plotting dan sebagainya itu boleh. Itulah indahnya Islam, enaknya Islam di situ. Tapi ingat, kita juga kudu sadar diri ya. Kita kudu sadar diri, kudu nyadar juga. Tidak kemudian bebas sebebas-bebasnya. Tapi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Atau ada rimnya lah istilahnya. Yeah. Silakan bebas mengkonsep, berkreasi, beragenda apapun. Tapi ada realnya. Ada semacam box, ada semacam kotak gitu. Nah, kan ada istilah thinking out of the box. Berpikir di luar kotaknya gitu. Nah, masalahnya ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah kotak kita gitu. Itu udah kotak kita. Jadi kita mengikrarkan diri aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, lek jarine wong Jawa, pasrah bongkoan wis ngono, pasrah bongkoan. Yang mana kepasrahan itu, kepatuhan itu menghantarkan kepada assalam, keselamatan, kesejahteraan, kebagusan fidini wa dunya wal akhirah dan sebagainya. Itulah Islam. Jadi kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa mengkonsep apapun itu, memplotting, tapi gak nabrak gitu loh. Kita tunduk, patuh, ngikut kepada aturan-aturan yang udah ada garisnya gitu. Dan itu sekali lagi tidak fleksibel banget sebenarnya. Tinggal kita menyesuaikannya. Maka kita nanti akan kupas kaidah-kaidahnya aja. Full faedah. Makanya ngabuburit rujaan, bisa nggak ngabuburit rujaan yang berfaedah? Bisa. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, maka kita tidak specifically ngomong agendanya apa, tapi agendanya terserah. Wah, karena kadang-kadang sobat kini udah nesting duluan. Kalau Ustadz mah mesti ending-endingnya ngajak kajian mulu gitu ya. Ending-endingnya ngajak kajian mulu gitu. Kita paham. Anak muda mah kreasinya emang udah banyak banget. Apapun itu kegiatannya, hiking kah, camping kah, mau mantai, mau rujaan, mau silaturahmi, mau kajian, mau apa, semuanya akan menghantarkan pada faedah, pada pahala jika kaidah-kaidahnya terpenuhi gitu. Nah. Jadi kita udah paham untuk jangan nesting dulu ya. Ya kajian udah jelas mah. Kalau kajian enggak usah ditanya ya. Ngaji udah juga enggak usah ditanya ya Ustaz. Udah jelas full faedahnya tuh udah enggak bisa dipungkiri. Nah, tapi lebih dari itu ternyata bisa loh kita bikin, kita konsep ngabuburit yang full faedah. Happy tapi juga full faedah. Nah, apa itu? Bentar lagi. Tunggu di sesi berikutnya. Bentar lagi ya Sobat K. Jadi pastikan Sobat K tetap bersama dakwah milenial K Radio Jember di 102,9 FM. Dan jangan lupa Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan mengenai ngabuburit, seputar ngabuburit dalam Islam. Langsung ya kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp K Radio Jember 0811 378 1029. Sobat K, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dakwah milenial. Bareng saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri dari Majelis Gaul. Sobat K, kita akan mengetahui ya, kita akan mengupas tuntas mengenai ngabuburit dalam Islam. Lebih tepatnya kaidah-kaidahnya nih Sobat K. Karena Ustadz Hutri sudah menyiapkan, jadi untuk Anda yang pengen tahu kaidah-kaidah ngabuburit, stay terus bersama dakwah milenial. Silakan Ustadz Hutri, kaidah-kaidah ngabuburitnya. Terutama ini cocok buat satu anak-anak BEM yang lagi mau konsep tuh agenda-agenda bikin proker tuh ya. Terus kemudian anak-anak HMJ, HMP atau anak-anak OSIS ya, yang SMA itu anak-anak OSIS atau yang di kantor ya para
Pekerja ya Pekerja Ustaz. yang diamanai di bagian spiritual healing. Ada tuh program spiritual healing di masing-masing kantor, di masing-masing supermarket sudah ada itu. Di Jember juga udah rame. Nah, ini penting nih untuk Anda nih untuk mengetahui oh ternyata seperti itu konsep dasar. Artinya apa? Kita boleh berkreasi, kita boleh berasik-asik ria, tapi kaidah-kaidah ini yang bikin ngabuburit kita berfaedah. Gitu. Penting nih. Termasuk juga para ya follower yang gabut. Biasanya wah jam segini nih mager scroll, gak kerasa kadang scroll itu 2 jam 3 jam gitu ya. Itu sambil kemudian di follow akun-akun yang faedah agar kemudian kita terseret juga kepada info-info yang faedah. Oh ini ternyata ada agenda rujaan di komunitas apa dan sebagainya, dia jadi ikut dan sebagainya. Oke. Berikut ini adalah tips-tips biar ngabuburit kita full faedah. Ya. Yang pertama, 1, jangan lupa salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena gini, ya maaf saja ya. Kadang sampai saking akrabnya kumpulan orang-orang tuh ya, sampai saking akrab, wis gayeng lek jane wong-wong wis kanca dhewe. Itu kadang salam itu ganti ya. Bukan salam, tapi ya kalau Surabaya atau Jawa Timuran itu kebun binatang ya itu kabeh masalahnya. Lu serius ini? Iya benar Ustaz. Piye kabarmu? Tit gitu. Ini kan sampai saking kebunnya di sensor ini ya. Nah, bagi sebagian kita Ustadz itu kan simbol keakraban. Nah, kalau dalam ilmu sastra bahasa itu termasuk pragmatic sentence. Artinya apa? Satu kata yang maksud penggunaannya tergantung dari orang yang mengucapkannya gitu. Maka wajar kalau multi interpretasi dan sebagainya, gak bisa dihukumi dan sebagainya. Ya it's okay lah ya. Tapi kan Islam itu punya satu standarisasi moral yang lebih tinggi gitu. Kode etiknya itu lebih zen, lebih amazing gitu, lebih bagus gitu. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Janganlah panggilan-panggilan yang buruk gitu. Sesungguhnya seburuk-buruknya panggilan ba'da keimanan itu adalah panggilan yang menghina gitu. Meskipun kadang ya ini juga repotnya kita ini orang-orang nih. Kadang dipanggil dengan panggilan yang kroco itu malah seneng ya, happy. Iku bestiku, iku akrab. Kadang nyeloke curut gitu atau mungkin apa dan sebagainya dan itu malah happy gitu. Nah, gini, bukan kita nggak ngambil sekedar pragmatic sentence, kalimat yang pragmatis asalkan senang dan sebagainya. Enggak, Islam punya standarisasi yang lebih tinggi. Menyapa seseorang, meng-hire seseorang, apalagi dalam satu kumpulan, itu adalah dengan satu Rasulullah mengajarkan kepada kita asfus salam, sebarkanlah salam, niscaya akan muncul cinta di antara kalian gitu. Sebarkan salam. Apa sih repotnya assalamualaikum gitu? Ustadz kita mah udah paham dan sebagainya. Iya, mungkin bagi yang generasi milenial ya 25 ke atas itu masih nututi lah ya, ngaji sore sunnahnya salam itu masih nututi. Tapi maaf saja, kita orang pegang data dan penelitian, ternyata Gen Z nih, terutama yang 20 tahun ke bawah, itu udah jarang ngucapin salam gitu. Ya, ganti cuaks gitu ya. ganti gitu kalimatnya. Ganti apalah yang lain sebagainya udah ganti, udah geser kalimatnya. Nah, maka apa sih repotnya mengucapkan salam? Bahkan dengan satu kalimat saja, satu dimunculkan cinta, ya. Cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah karena kita melestarikan tradisinya Nabi Muhammad, dan juga cinta di antara sesama. Assalamu, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan alaikum untuk kalian gitu. Jangan mau kalah viral lah sama bule Rusia itu yang lagi viral di Reels IG itu lagunya sambil dingcet assalamualaikum gitu. Itu bule Rusia loh. Apalagi kita orang anak-anak muda Indonesia yang notabene merupakan negeri muslim terbesar di dunia. The biggest Muslim countries in the world. Negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia. Nah, maka sobat K yang dirahmati Allah, terutama generasi Gen Z nih, ngabuburit simple. Assalamualaikum. Dalam satu forum, satu majelis, satu perkumpulan, ucapkan assalamualaikum.
ketemu teman di pinggir jalan atau ketika jalan bareng kemudian ketemu penjual es buah, toko dan sebagainya, assalamualaikum dan sebagainya. Ustadz, kita orang kan anak gengs, bukan ustadz gitu. Kita orang bukan santri dan sebagainya. Ya emang kita kira hitop atau seruan ini dia nih. Dosis peruntukan salam ini dari Nabi Muhammad itu bukan cuma untuk para agamawan atau rijaluddin dalam bahasa ininya. Enggak, tapi kepada siapapun ya. Every people, every person yang merasa di dalam dirinya itu ada cinta kepada Nabi Muhammad, hendaknya melestarikan tradisi Nabi Muhammad dan diantara dengan salam. Gak abot kok salam itu. Cuman emang ya maaf. That is about pride. Ini tentang gengsi. Kita paham apa yang buat kok generasi 25 tahun ke atas masih bertahan lah ya, masih ada itu salam-salam masih ada. 20 tahun ke bawah itu kayak yang berat gitu. Kita tahu saat itu simple, cuman assalamualaikum, simple. Atau kadang lebih parah juga saking gengsinya itu ternyata pride yang bikin gengsi Ustaz. Nanti kalau image-nya itu terlalu agama-agama itu kayak gak gaul gitu dan sebagainya gitu. Makanya di majelis gaul kita itu ada hadroannya itu ada jargon-jargonnya. Anak muda, anak yang gaul, sukanya berkumpul-kumpul. Ayo sini ke majelis gaul dan seterusnya gitu. Ada hadroannya sendiri itu. Emang kita kira santri-santri atau mungkin yang ucapkan salam yang religius itu nggak gaul? Ini Indonesia bos, ya salam dong gitu. Ini Indonesia, salam gitu. Ternyata tentang pride ya, ternyata tentang gengsi. Ternyata tentang kebanggaan. Justru ya, dengan salam, gengsi Anda tuh akan naik di bumi maupun di langit gitu. Malaikat tuh akan nyatet, wih gila nih orang nih. Ya, biasanya anak muda zaman sekarang udah gak salam, dia pada salam nih. Oh dia terinspirasi dari radio nih ya. Rubrik muridnya dan sebagainya. Catat tuh, istimewa karena masuk al-ghuraba. Yang lainnya banyak gak ngucapin salam, dia ngawali the first. Dia jadi pioner untuk ngucapin salam. Itu double tuh. Man sana sunatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang mengawali satu jalan kebaikan, menginspirasi satu kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala orang yang follow dia. Dia dapat orang yang niru dia. Pahalanya dapat gitu. Nah, jadi nomor 1 ngabuburit salam. Itu enggak repot salam. Dua ya. Apapun aktivitas ngabuburit Anda. Ini parah nih ya. Tinggal kasih backsound aja, ini parah nih ya. Aduh. Bagi kita mungkin kadang mengerjitkan dahi. Emang kayak gitu. Tapi sayang faktanya, kadang kita ngabuburit tapi nggak sholat maghrib. Sama kalau misal buber ya Ustadz ya. Buber puasa seharian tuh terus momen buber sholat maghribnya dilewatkan. Bubernya tetap jalan That's the reality. Itu realitasnya, itu faktanya demikian. Bener banyak nih. Mohon maaf, mungkin bagi bapak-bapak ya pemerhati pendengar ya yang mungkin mendengar ini kayaknya nggak gitu banget deh. Iya di kumpulan bapak-bapak kita generasi yang lebih sepuh daripada kita udah soleha, udah terdidik dengan adab-adab dan dengan ilmu-ilmu udah lulus lah bab itu. Tapi mohon maaf, kita ini sedang berhadapan dengan satu generasi baru yang jumlahnya nggak 1-2 juta orang. Jumlahnya, pakar demografi itu menyebut generasi Gen Z 10 tahun ke depan akan lebih membanjiri Indonesia bahkan sampai 60%. Coba, majority nggak tuh? Majority. Nah ini kalau nggak kita ulangi lagi, kita refresh lagi, kita ingetin lagi, reminder lagi, udah hilang banget ini budaya ini. Ganti apa? Assalamualaikum gitu, sarang yo gitu, ganti budayanya. Ganti atau kadang diplesetkan Assalamualaikum. Kita kira apa Assalamualaikum gitu. Nah, termasuk di antaranya sholat ini, masalah sholat. Saya juga sering kan diundang bapak pensiunan, ibu-ibu pensiunan gitu ya. Ada yayasan-yayasan yang mewadahi para alumni atau para pensiunan udah sepuh-sepuh. Itu emang saya merasakan bahwa vibes-nya itu emang udah pada tahu tatanan lah. Udah tahu ya waktunya berhenti sampai menjelang maghrib. Setelah itu iftar dulu sebentar, kemudian sholat maghrib, baru kemudian sholat maghrib makan berat. Itu yang saya rasakan ketika di ini. Kan saya juga sering juga diundang teman-teman BEM, HMJ, HMP atau teman-teman anak muda dan sebagainya. Itu yang saya rasakan sebaliknya gitu. Teman-teman kayak semacam nggak ada patron gitu. Udah mah kita penting kumpul-kumpul aja, waktunya buka-buka aja. Masalah maghrib nanti terserah sendiri-sendiri deh.
gitu. Ustadz, maghrib itu kan privacy, sholat itu kan ranah private dan sebagainya gitu. Sehingga apa? Panitia kadang hanya menghandle, hanya men-schedule sampai makan barengnya gitu. Betul. Jadi asik-asik udah asik ngabuburit, saya sampai azan bunyi, udah fokusnya makan aja, fokus makan. Lalu kemudian gak masuk rundown tuh yang namanya sholat misalnya apa dan sebagainya. Makan kan gak 10 menit 20 menit. Apalagi kalau makan sama mantan teman maksudnya, mantan rekan SD, mantan rekan SMP gitu ya. Mengenang memori zaman dulu dan sebagainya. Gak cukup setengah jam itu. Gitu, gak cukup setengah jam. Ustadz, tapi kan itu privasi sendiri, kalau emang sholat ada musolanya gitu, dan sebagainya. Ya, gimana kalau yang kemudian rumahnya jauh, paling selesai saat makannya, saat ngobrolnya itu jam 6:15. Sementara dia ngabuburitnya di Patrang, rumahnya di Panti gitu. Wow, itu nyampe di Panti bisa jam 6:30 lebih ke atas dan sebagainya. Nah, itu memangkas waktu sholat dan sebagainya. Dan itu mengurangi faedah, bukan cuman mengurangi bocor tipis-tipis itu. Ambrol istilahnya, bukan cuman bocor, ambrol. Itu. Kenapa? Sholat maghrib itu hukumnya, ini ittifaq bainal ulama ini. Maklumun minad-din bid-darurah, udah fix, no debat ini. Itu wajib. Dan wajibnya itu bukan wajib yang apa ya, masih diperdebatkan, itu enggak ada debat dalam masalah ini gitu. Bahkan ya, Anda enggak sholat tarawih. Ini bukan berarti mengentengkan sholat tarawih, enggak, tapi untuk mendudukkan alam berpikir kita itu skala prioritasnya biar smart gitu loh, biar pas. Anda enggak sholat tarawih, itu Anda enggak dosa, cuman eman. Anda kehilangan keutamaan. Tapi Anda enggak sholat maghrib, itu dosa. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama gitu. Barang siapa yang menegakkannya, dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama. Coba. Jadi saya katakan itu bukan lagi bocor tipis-tipis, itu ambrol itu namanya. Nah, maka gak berat kok. Masukin di rundown, masukin di schedule 5 menit, 10 menit, atau sediakan panitia khusus gitu ya, 1 atau 2 orang untuk kalau misalnya kecil, di sweeps, digilir dan sebagainya, sambil diingetin dan sebagainya. Itu faedah luar biasa buat panitianya gitu. Saya kenapa kok membahas ini? Karena pada realitanya ini ada dan banyak gitu. Kita orang nggak 1-2 orang lah ketemu orang gitu ya. Hampir setiap hari kita ketemu orang baru, komunitas baru. Kita juga saling belajar. Kita juga meneliti, ngedata gitu. Kayak gimana behavior, habitsnya dan sebagainya. Bukan untuk kita judge, enggak, untuk kita solusi. Berarti ini harus dikasih dosis ini biar lebih islami dan sebagainya ya. 1 tadi salam, 2 sholat, terutama sholat maghrib nih ya, itu udah menjadi exit. Kita juga teliti kenapa sih kok kadang sholat maghribnya tuh bablas ketika ngabuburit. Kalau tadi kan pride ya, kalau salam itu kan masalah gengsi, kebanggaan. Kalau ini enggak, fakta menunjukkan, survei membuktikan. Nah, ini adalah masalah skincare. Coba bayangkan. Oh iya. Iyalah. Menjelang ngabuburit tuh namanya sunscreen, sunblock, terus alis, apa macam-macam semuanya pasang semua. Set gitu. Ustadz nanggung, Ustadz. Ini nanti kalau pas ngabuburit ya, masih banyak teman-teman, terus kemudian habis makan, terus kemudian wudu, luntur. Kelihatan dah aslinya sih dan sebagainya. Gak glowing lagi dan sebagainya. Itu tuh fakta loh. Rata-rata orang menunda kemaghribannya itu karena skincare justru. Kalau tadi salam karena gengsi, kalau ini karena skincare gitu. Saya pengen tanya, berapa sih harga skincare? Dan seberapa lama sih pujian orang, kamu glowing ya sekarang, kamu kok cantik banget. Berapa lama? Paling ya secara literally stated, semenit 2 menit itu tok omongannya. Secara efek sosial, paling sehari 2 hari, berikutnya lama gak ketemu, udah lupa tuh. Gitu. Tapi efek sholat, 1 aja yang ditinggalkan, nah, itu ila yaumil qiyamah ya. Jadi 1 salam, 2 sholat, masih ada beberapa lagi nih ya di sesi berikutnya. Oke, Ustadz Hutri, astagfirullah Sobake, ini jadi reminder sekali untuk saya nih. Karena ya kalau yang namanya bubar biasanya udah hanyut sama suasana itu, kadang akhirnya skip sholat maghrib. Padahal itu adalah dosa ya Sobake. Mudah-mudahan jadi reminder untuk kita jadi lebih baik lagi ke depan. Masih dalam dakwah milenial bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri. Sebentar lagi pesan-pesan dari Anda yang sudah masuk ke jalur WhatsApp akan saya bacakan ya Ustadz. Siap. Boleh dijawab nanti oleh Ustadz Hutri. Pastikan tetap bersama K Radio Jember. Sobat K, selamat sore. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dakwah milenial yang hadir menemani Anda setiap jam 4:30 sore
sampai menjelang adzan maghrib full selama bulan Ramadan bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri dari Majelis Gaul. Sobat K, saya akan membacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk dari Anda di jalur WhatsApp K Radio Jember. Nanti setelah itu akan dilanjutkan kembali kaidah-kaidah ngabuburit ya. Yang tadi sudah disebutkan 2 oleh Ustadz Hutri, ada salam dan juga sholat. Selanjutnya apa? Nantikan sebentar lagi Sobat K. Saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk di jalur WhatsApp K Radio. Dari Sobat Windy yang bertanya, apakah di zaman Rasulullah itu ada ngabuburit ya Ustadz? Nanti kalau nggak ada bid'ah gitu. Enggak. Fokus ya. Jadi gini, makanya sesuatu itu ditakrif dulu. Ini tradisi para ulama kita dan ini tradisi ilmiah Islam yang harus kita pertahankan sampai sekarang. At-ta'rif qabla taklif. Sesuatu itu kudu didefinisikan dulu, kudu difahami dulu, baru kemudian disimpulkan, diturunkan kesimpulan hukumnya, nasnya dan sebagainya. Nah, yuk kita takrif dulu, kita definisikan dulu ngabuburit itu apa? Yaitu aktivitas menunggu, baik itu secara individu ataupun kolektif gitu ya, menjelang buka puasa. Bulan Ramadan, itu ngabuburit. Nah, kalau definisinya seperti itu, kita cek nih tarikh, kita cek sejarah, kita cek sirah nabawiyah, tarikh sahabat, sejarah para sahabat dulu dan sebagainya. Ada nggak aktivitas mereka itu menjelang buka puasa? Dan ternyata ada. Dan rata-rata itu kolektif, tapi keren banget. Dan kita kayaknya, kayaknya berat dan tapi cocok lah, bagus buat inspirasi buat kita biar kita tuh nggak letoy sebagai generasi Muslim hari ini. Generasi kita dulu tuh hebat gitu loh. Salaf kita dulu, di para pendahulu kita tuh, wih keren dahsyat. Oke, satu ya, apa aja itu? Ada nggak ngabuburit di zaman Nabi? Ini gini nih, tahu nggak? Awal ayat turun Quran surat Al-Baqarah 183, posisi sebelah kanan nomor 3 dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat seterusnya ila akhiril ayat. Faman syahida minkum syahra falyasum seterusnya sampai akhir ayat. Itu semua turun kepada Nabi dan di-apply, dipraktekkan tahun 2 Hijriah. Dan di saat yang sama, di detik-detik yang sama, di hari-hari yang sama, itu lagi event kejadian perang Badar. Lagi ada event nih, lagi ada perang ya, ada peristiwa, lagi ada acara nih Nabi Muhammad. Tapi acaranya nggak sembarangan, perang Badar Al-Kubro, perang besar pertama sepanjang sejarah dunia Islam. Kalau sebelum-sebelumnya sih ada tipis-tipis lah ya saroya ala Nabi yang dikirimkan ke kabilah-kabilah. Tapi yang gede nih, yang head to head battles in the field itu perang Badar. Makanya dinamakan Badar Al-Kubro. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa turunnya ayat ini tadi itu pada saat perang Badar. Otomatis persiapannya, menjalani puasanya dan menjelang berbukanya tidak lepas dari para sahabat Nabi ini, dan juga tentu mentor utamanya kan Rasulullah, mentor utamanya itu dari aktivitas preparation jihad perang Badar gitu. Itu keren banget itu, coba bayangkan kita mah Ustaz boro-boro mah jihad, kita mah nggak tahu apa itu dan sebagainya. Enggak, ini bukan berarti maknanya kekerasan apa, enggak, maknanya adalah effort gitu loh. Maknanya adalah betapa dahsyat, betapa keren, betapa hebatnya perjuangan para pendahulu kita dulu gitu. Mereka nggak nyala-nyala, kalau kata orang Jawa lah, orang Jember ya, nggak nyala-nyala, nggak ganggu-ganggu. Tapi mereka diganggu, dipepet-pepet terus, disenggol-senggol terus, ya akhirnya harus melawan gitu. Nah itulah munculnya kemudian perang Badar dan sebagainya. Dan itu berlaku saat puasa. Coba bayangkan, gimana orang kan logiknya itu kan berarti kalau perang kan adu fisik nih, adu mekanik bos nih, adu fisik nih ya, kan butuh energi fisik yang kuat gitu. Lah kok puasa kan nanti kalah dan sebagainya. Nah, tapi qadarullah ma syaa fa'al, Allah yang ngasih pertolongan dan akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Persiapannya ternyata ngabuburitnya para sahabat di zaman Nabi, bahkan di awal kali sepanjang sejarah puasa Ramadan dilakukan adalah preparation jihad perang Badar.
Ngapain ya macam-macam. Bisa apa tuh? Kalau pedang diasah, terus kemudian diampu, macam-macam lah. Latihan memanah. Makanya itu kan sekarang banyak ekskul nih. Sekarang nih banyak ekskul loh di sekolah-sekolah, baik sekolah Islam maupun yang sekolah umum, bahkan sekolahnya konglomerat nih, yaitu ekskul archery, memanah. Itu bagus tuh lah. Itu di antara ngabuburitnya para Nabi sahabat Muhammad. di zaman Nabi. Iya. Gitu. Sahih dalilnya, jelas riwayatnya. Cuman kan manah kita hari ini spon ya. Spon. Kalau itu Anda memanah atau Anda terpanah. Di zaman itu harus serius. Anda meleset, Anda kena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawah Al-Qur'an, tadarus. Karena gini, para sahabat itu banyak riwayat menyebutkan tidak membuat sholat di antara mereka itu sendiri. Maksudnya apa? Selalu ada ibadah sampingan menjelang sholat. Kalau enggak sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, atau sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang dilakukan menjelang sholat wajib, menjelang atau seba'da sholat wajib, dan tilawah Al-Qur'an, termasuk ketika sholat maghrib. Ada seorang sahabat yang masyhur dengan bacaannya yang baik, yang bagus, tartil tilawahnya yang enak banget gitu ya, namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Ibn Mas'ud nih bacaannya hektik banget gitu, bikin orang kalau udah denger dia yang ngaji Al-Qur'an, itu udah langsung orang terpana dengan suaranya. Nah, dia punya kebiasaan sebelum kemudian berbuka maghrib, dia itu senantiasa mendawamkan dirinya untuk tilawah Al-Qur'an dan dilakukan secara jahar. Ini dia nih, dilakukan secara jahar. Secara kenceng. Ustaz itu kan riya dan sebagainya. Ya, paradigma orang kalau lihatnya julid, itu riya itu dan sebagainya. Tapi kalau lihatnya respect, jadi motivasi, inspirasi. Itu aja berani sholat ngaji terang-terangan di saat mayoritas Mekah ketika itu orang-orang Quraisy belum Islam, belum masuk Islam. Gitu. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang Masya Allah secara physically kecil gitu. Jadi bayangkan ketika Umar bin Khattab itu duduk, ini kayak posisi saya sekarang nih, duduk, tingginya duduknya Umar bin Khattab itu setara dengan berdirinya Abdullah bin Mas'ud gitu. Dan sehari-hari dia mengembala kambing. Ya, bahkan orang-orang Quraisy itu kalau ngece atau kalau ngeledek dia itu pakai sambil naik unta atau naik kuda, itu diserempetkan dikit dan Abdullah bin Mas'ud tumbang. Nah, istilahnya di body titik tumbang gitu istilahnya. Sampai saking kayak begitu fisiknya. Tapi imannya, tapi kemudian tradisi dia menjelang berbuka atau ngabuburitnya, keren, inspiratif banget. Apa ngaji dengan suaranya? Dia mungkin lemah, gak bisa ngebela agama dengan fisiknya yang sebagainya. Tapi dia bisa dengan suaranya. Dia manfaatkan kebagusan suaranya untuk mengalunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sebagainya. Dan itu gak sedikit mengislamkan banyak orang. Gitu. Pokok keren-keren nih para ngabuburitnya para sahabat Nabi yang tentu itu berlaku di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad hidup di zaman itu dan beliau takrir. Ingat ya, sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah af'aliyah atau fi'liyah, dan takririyah. Jadi definisi sunnah itu apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat, dan apa yang Nabi diam. Jadi para sahabat beraktivitas tuh, kadang aktivitasnya nggak langsung dari Nabi, tapi aktivitas para sahabat, terus Nabi tahu dan Nabi diam. Nah, diamnya Nabi, takrirnya Nabi itu bagian dari sunnah. Karena kalau itu salah, pasti Nabi negur. Kalau Nabi diam berarti Nabi ACC gitu. Udah lulus ACC dari Nabi Muhammad gitu. Nah, itu ya Sobat Windy, semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Selanjutnya nih Ustadz Tutri, ada Sobat Adila yang tanya, gimana kalau pas ngabuburit kita scroll akun medsos yang isinya gosip? Lambe turah mungkin ya. Tapi kalau cuma scroll dan baca aja. Nah, jadi kalau gitu gimana hukumnya Ustadz? Silakan Ustadz Tutri. Bayangkan Anda datang ke sekumpulan orang-orang yang ghibah, terus kemudian duduk. Udah Ustadz, saya gak ikut ngomong, saya cuman denger aja. Nanti kan cuman baca aja. Nah, sekarang cuman dengerin aja dan sebagainya. Mungkin Anda itu sama kayak orang merokok. Anda duduk aja, enggak Ustadz saya enggak ngerokok.
Saya cuma duduk aja di sekitar orang-orang yang merokok. Asapnya masuk nggak ke dalam paru-paru Anda? Masuk. Asapnya masuk. Ketika Anda baca, bacaannya, informasinya, narasinya masuk nggak ke otak? Masuk. Ketika cuma denger aja, nggak ngomong, nggak ikut gibah, nggak ikut join, suaranya, informasinya masuk nggak? Masuk. Oke. Gitu. Anda makanya kalau dalam terminologi perokok ya, ada perokok aktif, perokok ada perokok pasif. Nah, kalau terminologi penggibah, ada penggibah aktif, ada penggibah pasif. Gitu. Penikmat gibah ya Sobat K. Jadi sebenarnya tetap terpapar. Iya benar. Tetap terpapar. Tetap dapat dampak negatifnya ya Ustadz ya. Bisa ke mindset kita yang selalu berpikiran negatif mungkin gitu ya. Nah, Anda kira gibah itu cuman omongan aja? Enggak, bahkan penglihatan loh. Lihat dengan, kan beda ya. Orang dengan penglihatan respect, ainur rahimah, dengan ainus sukhti, dengan pandangan kebencian. Itu beda, cara pandang itu beda. Nah, tahu dari mana kita itu memandang kapan kita respect, kapan kita gak suka, kapan kita benci dan sebagainya. Dari maklumat sabiqah namanya, the previous information. Dari mana kita dapatnya previous information? Dari obrolan, dari omongan suara-suara, dan dari bacaan-bacaan. Iya betul Ustadz. Misal kita belum kenal nih sama si A, tapi kita udah informasinya nah jelek, itu gini. Terus kita lihatnya melengos, udah jadi orang Jawa melengos ya, sinis gitu. Itu bagian, udah masuk bagian dari gibah. Maka wala yaqtab ba'dakum ba'dah ayuhibbu ayyakulalah ma akhihi maitan faqarihtumuh. Ini dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat. Ini sampai saking damage-nya ya. Allah itu ngasih mention ayat amal gibah tuh, sampai mention buruknya itu sampai gini. Ayuhibbu ahadukum. Kalian tuh suka sih. Kalian tuh suka dah. Pengen kalian itu. Ayyakulalah ma akhihi maitan. Kalian itu makan bangkai mayit saudara sendiri. Misalkan kita punya adik atau kita punya anak udah mati, itu kulitnya itu kita kuliti, kita goreng, terus kita makan. Kan enggak banget lah, enggak banget. Bukan saudara aja kita enggak mau, kanibal kayak gitu. Kanibal, bukan saudara aja kita enggak mau gitu. Apalagi saudara sendiri. Ini yang diibaratkan dalam Al-Qur'an, bahkan saudara sendiri. Itu sampai menunjukkan damage-nya ghibah begitu. Dan enggak harus dengan ucapan, tapi dengan gestur, dengan melengos, dengan apa dan sebagainya. Bahkan ini dari maklumat sabiqah tadi, dari suara, dari omongan-omongan, dari bacaan-bacaan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita itu juga ngejudge orang sebelum tahu faktanya. Gitu. Karena apa? Ya baca-baca itu tadi, gitu. Bahkan kita baca-baca tentang Afgan, misalkan gitu. Ada gosip-gosip tentang Afgan cuma. Afgannya perjalanan dari Jakarta ke Jember gitu kan. Nyampe sini kebetulan kita papasan di stasiun ya, mungkin naik spur eksekutif gitu mungkin dan sebagainya. Kita belum kenal, belum apa, gara-gara kita baca gosipnya dulu dan sebagainya. Dia habis ngeghosting orang gitu. Jahat banget ya, ini contoh ya, pada faktanya Afgan kan enggak benar kayak gitu ya. Ini contoh aja ya. Gitu. Nah, terus kita kemudian jadi kayak kan biasanya orang kayak ketemu fans, ketemu idolanya gitu, wah gitu. Kita jadi enggak, aku gila kalau itu sebagainya. Loh, itu betapa dahsyatnya maklumat sabiqah, previous information, dari bacaan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan. Gitu. Ya analoginya perokok aktif, perokok pasif, ini penggibah aktif, penggibah pasif ya Sobat K. Nah, itu deh untuk Sobat Adila yang sudah bertanya, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Hutri, kita masuk mengenai pembahasan sebelumnya ya. Kaidah-kaidah ngabuburit, tadi sudah ada 2, salam dan juga sholat. Selanjutnya ada apa saja Ustadz Hutri? 1, salam. 2, sholat. 3, infisol bainar rijal wan nisa. Ini sebenarnya tradisi yang oleh para ulama kita dulu, para kiai-kiai kita di pondok-pondok, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, ini udah dibiasakan. Apa itu infisol? Terpisah gitu. Boleh satu angkatan gitu ya, ada laki ada perempuan boleh, tapi paling enggak dipisah gitu, ada laki-laki ada perempuan. Itu kayak uang bowo lho rek, kayak uang bowo bukan bowo kondangan, kayak orang kondangan guys ya. Kita kalau kondangan itu hasil karya para ulama, para kiai-kiai kita dulu, para wali songo juga udah pada paham, dan itu tradisi Islam. Infisol, dipisah. Boleh datang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, tapi para ulama keren. Bapak-bapaknya pengajian ya, kirim doa itu siang.
Nah, nanti ibu-ibunya malam ya. Yang udah pada party-party, pada prasmanan keluar itu malam nanti dan sebagainya. Itu satu contoh kultural betapa para ulama kita itu juga udah mentradisikan itu. Gitu Infisol. Nah, maka satu angkatan nih, ngabuburit aja datang satu angkatan gitu ya. Paling enggak yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri dan sebagainya, atau yang laki-laki bagian depan, yang perempuan bagian belakang dan sebagainya gitu. Ustaz, bukankah itu melanggar emansipasi wanita dan sebagainya? Oh enggak, itu kan merusak kesetaraan gender dan sebagainya. Enggak, karena ini spiritnya beda. Islam tuh punya spirit kepada para kaum perempuan, yaitu menjaga gitu, ifah, muru'ah, izzah dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian diistimewakan. Jadi begitu. Itu yang satu salam, 2 salat, 3 infisol namanya, dipisah gitu ya. Yang keempat yaitu kebersihan. Karena at-tahurun minal iman. Atau kalau dalam bahasa yang mahfudut yang masyhur itu an-nadhafatu minal iman. Karena kadang sebada ngabuburit ini kita juga banyak mubazir ya, banyak makanan yang belum terhabiskan. Kadang sampai hedonnya udah dari pesanan utama terus tambahan pesanan, tapi cuman sak dulit doang. Set gitu. Biar apa? Ya biar teman-teman tahu lah aku mampu beli ini dan sebagainya. Gitu. Itu tidak stated, tidak ternyatakan, but that is fact. Tapi itu fakta. Itu tidak ternyatakan, tapi itu kenyataannya ada. Ya, jadi udah jaga kebersihan termasuk jaga kehematan, jaga keefektifan. Karena ada satu data yang menarik nih. Tentang pola konsumsi publik. Ternyata konsumsi publik kita ini di bulan Ramadan itu naik 3 kali lipat lebih banyak. Coba. Ternyata. Secara timing kan harusnya kita cuma makan subuh dan isya aja. Iya. Tapi ternyata enggak. Konsumsi publik itu malah naik 3 kali lipat. Kenapa? Apakah masuk ke perut semua? Iya, masuk ke perut, alhamdulillah. Tapi faktanya enggak. Ada yang dibuang-buang, ada yang kelebihan-kelebihan ada, dan sebagainya. Padahal filosofi puasa itu adalah kita menahan lapar supaya kita itu ngerasa gitu. Kita tahu rasanya, kayak gini ya saudara kita yang mungkin berat beli beras, kayak gini ya rasanya saudara kita itu yang susah beli makan dan sebagainya. Kalau ada salah seorang influencer dakwah itu di Instagram itu bilang, suara musik yang haram itu bukan suara musik rock, jazz atau enggak, bukan. Tapi suara bunyi-bunyian yang haram itulah suara bunyi ketukan makan di samping tetanggamu yang kelaparan. Ya, itu. Jadi tipsnya tetap jaga efektivitas, jaga kebersihan dan jaga kehematan. Gitu. Itu Sobake 4 berarti ya Ustadz Hutri ya, kaidah-kaidah ngabuburit Sobake. Yang kalau Anda mau ngabuburit, 4 kaidah ini jangan sampai dilewatkan. Salam, sholat, terus tadi yang keempat apa nih Ustadz? Yang ketiga? Infisol, dipisah. Laki dan perempuan begitu. Nah, dan maksudnya yang terakhir nggak harus pas pakai kemudian pakai ruangan beda, enggak sekaku yang dibayangkan, tapi juga enggak sebarbar yang dibayangkan itu. Yang sebagaimana yang para kita udah jalanin selama ini, cuma dirapikan. Gitu. Ya, yang keempat, hemat, efektif, efisien. Nah itu, bersih. Hemat, efektif, efisien dan juga bersih. Itu Sobake 4 kaidah ngabuburit yang jangan sampai dilewatkan. Ustadz Hutri ini sudah memasuki segmen terakhir, jadi saya berikan Ustadz Hutri untuk closing statement mengenai tema dakwah milenial hari ini. Silakan Ustadz Hutri. Iya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngabuburit itu adalah aktivitas yang mubah, yang ibahah, yang boleh, kreasinya pun apapun aja boleh jenisnya. Afdol pengajian, majelis ilmu, majelis zikir itu jelas. Tapi selain itu juga tidak mengekang kreativitas dan ya unek-unek keinginan teman-teman, tapi jangan lupa dijaga kaidah-kaidahnya, dijaga patron-patronnya, rumus-rumusnya agar supaya ngabuburit kita tetap full faedah. Ada wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hutri. Sobake jangan lupa ya, mulai saat ini ngabuburitnya harus yang full faedah. Amin, amin ya robbal alamin. Dakwah milenial akan kembali hadir Sobake besok jam 4:30 sore di K Radio Jember 102,9 FM ataupun radio visual kami. Anda bisa akses di website k-radiojember.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri dari Majelis Gaul pamit undur diri.
Selamat berbuka puasa Sobat K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.